Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari risalah Manzumah As-Sair ila Allah Ta'ala wa Daril Akhirah, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa pendahuluan terkait dengan mengenal siapa penulis risalah ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan juga mengenal tentang risalah beliau ini yang berjudul As-Sair ilallahi wad Daril Akhirah. Nah, dan seperti yang telah kita jelaskan bahwasanya risalah ini berisi bait-bait syair manzumah terkait dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan ini adalah risalah yang ringkas, hanya berisi 18 bait syair yang tentunya sangat mudah insyaallah taala untuk dipahami. Terlebih banyak dari para ulama yang menjelaskan tentang manzumah ini. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir sendiri punya syarah terhadap manzumah ini. Nah, kita memohon kepada Allah semoga dapat menyelesaikannya di bulan Ramadan ini. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, di dalam risalah ini global pembahasannya, beliau menerangkan apa saja jalan-jalan yang lurus yang dengannya kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau terangkan ada sekitar 20 jalan untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini dari perkara yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah terkait dengan apa yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keridhaannya. Nah, dan kalau kita lihat risalah ini sebenarnya ringkasan dari kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, di mana pada pembahasan Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan bagaimana tingkatan-tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayat di surat Al-Fatihah yang merupakan inti dari surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah inti dari Al-Qur'anul Karim, yaitu Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Beliau tulis dalam 2 atau 3 jilid tebal terkait dengan pembahasan itu. Nah, dan manzumah ini, bait-bait syair ini, kalau kita lihat
ini seluruhnya berakhiran dengan huruf nun. Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani, ya. Fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syar'atil imani. Semuanya berakhiran dengan huruf nun. Ya, biasanya kalau bait syair ditutup dengan huruf tertentu, dengan huruf nun misalnya, itu dinamakan dengan mandhumah nuniyah. Di sana Imam Ibnul Qayyim punya risalah terkait dengan ini, nuniyah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ada juga yang berakhiran dengan huruf lam, maka disebut dengan lamiyah, seperti mandhumah al-lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada juga yang berakhiran dengan huruf ha, dikenal dengan haiyah, seperti haiyahnya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi bait-bait syair yang semisal ini. Nah, dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyusun bait-bait syairnya dengan akhiran huruf nun, dengan akhiran huruf nun. Insyaallah ta'ala akan kita baca bait demi bait dari apa yang beliau terangkan, hanya 18 bait syair saja. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Ya, telah bahagia orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan, wa tayammamu limanazilir ridwani, dan dia menempuh jalan-jalan atau tingkatan-tingkatan untuk bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini beliau menerangkan jalan kebahagiaan. Sa'ida, sungguh telah bahagia. Sa'ida di sini bisa bermakna litahqiq, yakni sungguh telah bahagia, atau bisa juga bermakna doa, semoga kebahagiaan terlimpahkan kepada orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan, subular roda, wa tayammamu limanazilir ridwani, dan dia bermaksud menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan ia kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bait yang pertama ini beliau ingin menerangkan tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda orang yang berbahagia. Dan ini tentu saja dari perkara yang diinginkan oleh setiap manusia, bagaimana dia bisa hidup bahagia di dunia ini. Oleh karenanya manusia berusaha untuk mencari apa jalan kebahagiaan itu dan apa yang bisa mengantarkan mereka untuk bisa hidup bahagia. Maka ada di antara mereka yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa digapai manakala kita punya harta yang banyak. Nah, maka mereka pun berusaha untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena dia memandang bahwa bahagia itu manakala sudah punya uang banyak, sudah punya harta yang berlimpah, maka itulah bahagia. Ada juga yang memandang bahwa bahagia itu manakala kita sudah bisa keliling dunia, bisa traveling kemana-mana. Nah, ini orang yang bahagia. Nah, ada juga yang beranggapan bahagia itu dengan pangkat dan jabatan, maka dia akan kejar pangkat dan jabatan bagaimanapun caranya, karena dia memandang bahwa kebahagiaan itu didapatkan dengan tingginya pangkat dan jabatan. Ketika sudah menjadi penguasa, maka disitulah kebahagiaan menurut mereka. Ya, sementara kalau menurut agama, kebahagiaan yang seperti yang disebutkan itu, kalau mau dikatakan kebahagiaan,
maka itu kebahagiaan yang semu yang ada di dunia. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam mandumah ini, di awal mandumah ini. Nah, di mana beliau menyebutkan globalnya ada dua jalan kebahagiaan itu. Orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan ada dua jalannya. Apa itu? Yang pertama, ya, tajannubu subular roda. Dia menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Ini jalan kebahagiaan yang pertama. Jauhi segala jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kerugian, kepada kebinasaan. Kemudian yang kedua, watayammamu limanazilir ridwani, yaitu setelah kita jauhi jalan-jalan kebinasaan, hal yang kedua, kita tempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah. Kita tempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini dua hal. Dan dua hal ini kalau kita lihat, Syekh Abdurrahman ingin mengisyaratkan tentang dua hal yang menjadi pokok di dalam agama ini. Apa itu? At-tasfiyah wa tarbiyah, atau dalam bahasa lainnya at-takhliyah wa tahliyah. Nah, ini dua perkara yang selalu bergandengan penyebutannya. Tasfiyah dan tarbiyah, takhliyah dengan tahliyah. Apa itu tasfiyah? Yakni membersihkan diri dari segala yang buruk. Semakna dengannya at-takhliyah dengan kha. At-takhliyah, bersihkan diri, kosongkan diri dari semua jalan-jalan keburukan, entah itu kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Nah, ini semua harus kita bersihkan diri kita dari itu. Kemudian setelahnya tarbiyah, bagaimana kita bisa mendidik diri, atau at-tahliyah, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini dua pokok yang ada di dalam agama kita. Dan penjelasan agama globalnya dua hal itu. Entah kita mengajak orang kepada kebaikan, tauhid, sunnah dan ketaatan, atau mencegah orang dari keburukan, syirik, bid'ah dan kemaksiatan. Iya. Poros dakwah para nabi dan para rasul pun berputar pada dua hal tersebut. Nah, dan inilah uslub di dalam Al-Quran, metode di dalam Al-Quran, di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan. Iya, yakni Al-Quran itu memerintah sesuatu, kemudian sebaliknya melarang dari lawannya, melarang dari lawannya. Dan ini juga kandungan dari syahadat kita, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha, ini tasfiyah, an-nafyu, kita nafikan, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ini tarbiyah, ini tahliyah, yakni al-isbat, penetapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang pantas dan berhak untuk disembah, selainnya tidak pantas untuk disembah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka inilah jalan kebahagiaan. Apa tadi yang pertama? Menjauhi segala jalan kebinasaan. Dan yang kedua, menempuh jalan menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua hal ini itu terambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih.
Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa anna hada sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah dia. Nah, diperintah untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Nah, inilah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Kemudian diingatkan, wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini jalan kebinasaan. Jangan kamu ikuti jalan-jalan kebinasaan itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, sebab jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, seseorang menempuh jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus yang senantiasa kita memohonnya kepada Allah di dalam salat kita. Minimal 17 kali kita ucapkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ya, para ulama berbeda penafsiran. Tetapi penafsiran tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain, justru saling menguatkan. Sebagian ada yang mengatakan, dan ini yang paling umumnya, as-siratal mustaqim maksudnya adalah Islam itu sendiri. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya apa? Jalan Islam. Tunjukilah kami jalan Islam. Mengapa kita diperintah untuk meminta hidayah, petunjuk untuk berada di atas jalan Islam, untuk menuju jalan Islam, padahal kita sudah Islam? Kata para ulama, ya, karena seseorang sekalipun dia berada di atas Islam, dia butuh hidayah untuk betul-betul berada di atas keislaman yang benar. Dan kalau dia berada di atas Islam yang benar, dia butuh hidayah lagi untuk bisa istiqomah di atas Islam yang benar itu. Maka kita meminta petunjuk kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan Islam. Kalau sudah betul-betul Islam, kita minta petunjuk kepada Allah supaya berada di atas Islam yang benar. Dan yang ketiga, kalau kita berada di atas Islam yang benar, maka kita minta petunjuk kepada Allah supaya dikokohkan, diistiqomahkan di atas Islam yang benar itu. Nah, inilah hidayah as-sirat al-mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ada yang menafsirkan as-sirat al-mustaqim maksudnya adalah Al-Quran. Iya, sehingga maknanya mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Quran, jalan menuju Al-Quran. Dan ada yang mengatakan ittiba'ur rasul. As-sirat al-mustaqim artinya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati beliau terhadap segala yang beliau perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan beliau. Nah, inilah as-sirat al-mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Iya, berbeda dengan as-sirat, ya. Ada sebagian yang keliru. As-sirat, ya, itu jembatan yang dipampangkan nanti dalam pada hari kiamat di punggung neraka jahanam. Namanya as-sirat, bukan as-siratal mustaqim. Itu jembatan as-sirat. Nah, kalau as-siratal mustaqim, nah itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam salat kita. Nah, ya, jalan yang lurus itu, ya, itulah jalan orang-orang yang berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Nah, ini diterangkan di dalam ayat yang lain. An'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang Allah anugerahkan mereka nikmat, yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, ada 4 golongan manusia. Nah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kira-kira kita masuk kemana ini? Kalau para nabi tidak mungkin, kan? Tidak mungkin para nabi, pintu kenabian sudah ditutup. Kalau siddiqin, siddiqin ini bukan sekedar orang jujur, tapi berada pada puncak kejujuran. Ini juga kayaknya mustahil ini. Nah, baik syuhada, orang yang mati syahid.
Kira-kira masuk? Oh, kapan kita jihadnya ya? Kalau gitu yang keempat, orang-orang soleh masuk enggak kira-kira? Ya, mudah-mudahan lah ya. Kita termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, jalan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu disandarkan kepada Allah. Sirati, inilah jalanku yang lurus, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu satu. Yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu. Jalan yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jalan ini disandarkan kepada yang banyak. Nah, sama tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dan mereka para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Banyak. Ya, sebab kenapa? Sebab jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu banyak. Iya. Ini jalan-jalan ketaatan yang bisa mengantarkan kepada Allah itu banyak. Dengan salat kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan thalabul ilmi kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya jalan-jalan ketaatan itu. Banyak jalan-jalan ketaatan itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini beliau mengglobalkan penyebutan tentang jalan kebahagiaan, dua hal, ya, yaitu menjauhi jalan-jalan kebinasaan, dan yang kedua menempuh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hal ini, dari dua perkara ini, beliau hanya merinci perkara yang kedua, yaitu apa? Jalan-jalan menuju kepada ridhonya Allah. Beliau tidak menerangkan tentang subulur roda. Beliau tidak terangkan tentang jalan-jalan kebinasaan. Itu beliau tidak terangkan. Tetapi beliau hanya fokus pada pembahasan jalan-jalan yang menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa seperti itu? Apakah yang pertama tidak penting? Ya tentunya penting ya. Kedua-duanya adalah perkara yang penting. Tapi beliau hanya menjelaskan hal yang kedua. Ya pertama, wallahu alam. Ya mungkin karena memang risalah ini risalah yang ringkas, hanya berisi 18 bait syair saja. Kalau mau menjelaskan kedua-duanya sekaligus, ya tentunya panjang pembahasannya. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, dari satu sisi bahwasanya asalnya di dalam menerangkan terkait dengan kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan dulu perkara-perkara yang menjadi prinsip dasar di dalam beribadah kepada Allah, yaitu terangkan hal-hal yang baik dulu, tentang ketaatan, tentang sunnah, tentang tauhid, terangkan dulu itu. Nah, nanti setelahnya baru diterangkan perkara-perkara yang berlawanan dan bertentangan dengannya. Nah, ya sama, dan itu metode para ulama kita. Kalau kita lihat ketika mereka menerangkan tentang pembahasan tauhid, mereka terangkan dulu tauhid. Terangkan dulu tauhid, bagaimana tauhid itu. Setelahnya baru disebutkan lawannya, yaitu syirik. Dan memang harus ada perkara yang seperti ini. Semakin sempurna pengenalan kita terhadap tauhid, manakala kita tahu syirik. Sebagaimana semakin sempurna pemahaman kita tentang sunnah kalau kita tahu lawannya, yaitu bid'ah. Semakin paham kita tentang ketaatan kalau kita tahu lawannya, yaitu kemaksiatan. Kita mengetahuinya bukan untuk melakukannya, tetapi untuk waspada dan mawas diri darinya. Untuk waspada dan mawas diri darinya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi beliau terangkan hanya jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah karena hal tersebut. Iya, karena asalnya di dalam menjelaskan kebaikan itu dijelaskan dulu perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada ridhonya Allah.
Baru nanti setelahnya diterangkan ya terkait dengan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan orang di dalam kepada kebinasaan, ya, hal-hal yang bisa merugikan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka pada bait syair yang kedua sampai yang ke-18 sampai terakhir itu penjelasan tentang bagaimana bisa kita meraih ridhonya Allah. Dari bait kedua sampai yang terakhir, bagaimana jalan-jalan yang bisa mengantarkan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sebelum itu perlu kita ketahui tentang apa dan bagaimana itu ridhonya Allah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Keridhaan ini dari perkara dan nikmat yang sangat besar, yang apabila hamba mendapatkan nikmat tersebut, apa itu ridho? Ridho itu artinya menerima. Ridho itu artinya apa? Menerima segala sesuatu yang datang kepada dirinya, dia terima dengan pasrah. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Ada orang yang memujinya, ada orang yang mencelanya, dia pasrah, dia terima saja. Dia ridho dengan hal tersebut. Nah, ini namanya ridho. Dan inilah yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah ridho kepada kita. Sehingga kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka Allah akan terima dari kita bagaimanapun amal perbuatan kita. Entah amal yang kita kerjakan baru sedikit, banyak, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho dengan kita. Bahkan terkadang ya tidak peduli dengan banyaknya dosa yang dia kerjakan. Ketika hamba sudah diridhoi oleh Allah, maka Allah akan limpahkan kebaikan yang sangat banyak kepada dirinya. Lihat kisah wanita pelacur yang memberikan minum seekor anjing. Memberikan minum seekor anjing. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari? Faqad syakarallahu laha wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepada wanita tersebut dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa amalannya? Bagaimana dosanya wanita ini? Apa dosanya? Zina. Bukan hanya berzina, bahkan itu profesinya, dia pelacur. Zina itu sudah dosa besar. Bagaimana kalau itu dijadikan sebagai profesinya? Dosa besar. Lihat amalannya. Amalannya ringan atau besar ini? Dosanya besar kan? Ya, sepakat, dosanya besar. Amalannya ringan atau besar ini? Memberi minum seekor anjing. Bukan memberi minum ustadz. Kalau dia kasih minum ustadz mungkin ya lebih besar pahalanya. Ini anjing, hewan yang haram dimakan, air liurnya najis. Kemudian dia kasih minum bukan dengan air mineral, bukan, air sumur dia ambil. Kemudian dia kasih minum bukan dengan gelas mewah, tapi dengan apa? Dengan tusuk kondenya aja dia kasih minum. Nah, tapi kenapa bisa amalannya yang kecil ini bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah telah ridho kepada dia. Allah ridho dengan amalan yang dia kerjakan karena keikhlasan yang luar biasa pada dirinya. Kita bisa tahu dia ikhlas kenapa? Ya, pertama, dia lakukan hal tersebut ya dalam keadaan orang tidak melihat dirinya dalam melakukan amalan itu. Dan dia tidak mengharapkan balasan terima kasih. Apalagi kepada seekor anjing. Ini cirinya orang yang ikhlas. Setelah dia beramal, jangankan menerima balasan atau mengharapkan balasan dari orang lain, ucapan terima kasih saja tidak. Kalau ada orang beramal tapi masih berharap terima kasih, ini masih ada sesuatu pada dirinya ini. Orang yang beramal itu apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi hanya untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza. Kami tidak mengharapkan balasan.
wala syukura. Jangankan itu, terima kasih tidak. Ini orang yang ikhlas. Ini ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima darinya. Sekalipun dosanya banyak, sekalipun amalnya ringan, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirinya. Nah, lihat ada orang yang masuk surga gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Masuk surga gara-gara itu. Nah, ini kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Iya, lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu Badr. Iya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Kerjakan apa yang kalian inginkan, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Kenapa? Allah sudah ridho kepada mereka. Terlebih para sahabat ini yang memang sudah direkomendasi oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Prinsip dasarnya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau seorang ingin Allah ridho kepada dia, maka dia pun harus ridho kepada Allah. Baru Allah akan ridho kepada dia. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Nah, bagaimana dia mau diridhoi Allah sementara kalau misalnya dia kena musibah, dia berkeluh kesah. Nah, ini keluh kesah ini menampakkan bahwa dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, bagaimana dia mau mengharapkan ridhonya Allah sementara kalau dia dapat nikmat, dia pun menjadi orang yang sombong. Nah, dia pun menjadi orang yang takabur. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Ya, untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu kita gapai manakala kita didik diri kita untuk ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap segala yang Allah perintahkan kepada kita. Ridho terhadap semua yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Ridho terhadap segala musibah, ketetapan, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Inilah keridhaan. Dan ini keridhaan ini adalah nikmat yang terbesar, bahkan melebihi nikmatnya surga. Jadi kalau ada yang bertanya, ada enggak Ustaz nikmat yang lebih besar daripada surga? Jawabnya ada. Yaitu apa? Yaitu apa? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, mendapatkan nikmat surga, Allah datang kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga." Penduduk surga mengatakan, "Labbaika wa sa'daik." Kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami berbahagia memenuhi panggilanmu. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Wahai hamba-hambaku, inginkah aku berikan kepada kalian tambahan? Inginkah aku berikan kepada kalian tambahan nikmat yang lebih besar daripada surga ini?" Kata para penghuni surga, "Ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah berikan nikmat surga ini kepada kami? Kira-kira apa lagi tambahan yang lebih nikmat daripada surga?" Maka Allah berfirman, "Ridhoya wala askhatu alaikum abada." Ridhoku aku berikan kepada kalian dan aku tidak murka kepada kalian buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi keridhaan itu nikmat yang terbesar di dalam surga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bagaimana kita bisa menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kita beribadah kepada Allah untuk apa? Untuk bisa menggapai ridhonya Allah. Ya kan? Supaya Allah ridho kepada kita. Itu yang ingin kita cari. Nah, ini para jamaah sekalian, maka dari sini bisa nampak bagaimana luar biasanya ya
isi dari kitab ini menjelaskan perkara-perkara yang menjadi inti yang kita cari di dalam hidup ini, yaitu ridhonya Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebutkan dalam bait syair yang kedua. Nah, ini sudah menjelaskan bagaimana jalan-jalan menuju ridhonya Allah. Kata beliau, fahumul ladina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Maka merekalah orang-orang yang ikhlas dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan mereka untuk beribadah kepada Allah. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka menjalankan syariat sesuai dengan syariat keimanan. Ini pembahasan tentang syarat diterimanya ibadah. Pembahasan tentang apa? Syarat diterimanya ibadah. Ada berapa syarat diterimanya ibadah? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ketiga, yaitu berada di atas akidah yang benar, akidatun sahihah. Karena kalau dia ikhlas, kalau dia mutaba'ah tapi tidak di atas akidah yang benar, ya, meyakini bahwa ada sesembahan selain Allah, boleh juga beribadah berdoa kepada Allah tapi kepada selain Allah juga iya. Nah, ini tidak diterima ibadah orang yang seperti ini, karena dia telah rusak akidahnya. Nah, tapi yang masyhurnya memang dua, yaitu syarat diterimanya ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Nah, itu syarat sahnya ibadah. Ada syartu kamalil ibadah. Kalau tadi syartu sihhatil ibadah, syarat sahnya ibadah. Kalau syarat sahnya ibadah dua, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Adapun syartu kamalil ibadah, syarat sempurnanya ibadah juga ada dua. Syarat sempurnanya ibadah juga ada dua. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah itu, al-jiddu wal ijtihad. Sungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Kemudian yang kedua, al-musara'ah, bersegera di dalam menjalankan ibadah itu. Nah, ini dua syarat kesempurnaan ibadah. Sempurnanya ibadah itu kalau kita jalankan bukan dengan malas-malasan, tapi dengan sungguh-sungguh. Ini ibadah ini. Kemudian apa? Bersegera. Jangan menanti-nanti. Nantilah. Jangan. Tapi segera. Iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, hati-hati kamu dari menanti-nanti amalan, nanti-nanti. Jangan. Kenapa? Karena kesempatanmu ya hari ini, besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka itu syarat sempurnanya ibadah. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum menjelaskan dua syarat ini, apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa artinya tunduk dan merendah. At-tadallul wal khudu'. Tunduk dan merendah. Itu namanya ibadah secara bahasa. Adapun menurut istilah, para ulama beragam dalam memberikan definisi, tapi yang paling bagusnya adalah definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan bahwa al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batinah. Ibadah itu adalah ismun jami', segala sesuatu yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan, al-zahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan,
yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ibadah. Nah, dan ibadah itu punya 3 rukun. Apa 3 rukun ibadah? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? 3 rukun ibadah. Ini rukun salat kita paham, masa rukun ibadah enggak paham. Secara umum, ibadah ada 3 rukunnya. Tidak sah ibadah kalau tidak ada 3 ini. Apa itu yang pertama? Mahabbah, cinta. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Yang ketiga, roja, harapan kepada Allah. Ini 3 rukun ibadah. Jadi harus kita tahu Pak, syarat sahnya ibadah, syarat sempurnanya ibadah, rukunnya ibadah. Ini dasar-dasar pembahasan ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka di bait syair yang kedua ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menerangkan 2 syarat sahnya ibadah. Yang pertama ikhlas dan yang kedua al-mutabaah. Yang pertama ikhlas dan yang kedua mutabaah. Dalil akan 2 hal ini Allah terangkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini dalil 2 syarat ibadah ini. Allah berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa, dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini menerangkan 2 syarat ibadah. Lihat ayat ini. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa ibadah itu dibangun di atas perintah. Siapa yang memerintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mutabaah. Kita beribadah sesuai dengan perintah Rasul. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa ibadah, amalan itu dibangun di atas perintah. Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan istihsanat. Saya anggap baik aja kayaknya ini. Ini apa dalilmu? Ya, ini kan baik. Perasaan baik, anggapan baik, istihsanat tidak bisa menjadi ibadah. Tidak bisa menjadi ibadah. Ibadah itu syariat. Nanti dikatakan ibadah kalau disyariatkan. Nah, dasarnya adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini syarat sahnya ibadah, yaitu mutaba'ah. Illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Ini syarat yang kedua, yaitu keikhlasan. Nah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ikhlas itu apa? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu, kata para ulama, tasfiyatul qalbi, membersihkan hati dari semua keinginan kepada selain Allah. Ini ikhlas. Apa? Membersihkan hati terhadap semua keinginan kepada selain Allah. Dari definisinya saja ini menunjukkan bahwa ikhlas itu bukan perkara yang ringan ya. Perkara berat. Bagaimana kita bisa bersihkan hati kita dari semua keinginan kepada selain Allah? Bukan perkara yang ringan ini. Iya. Kalau ada yang beranggapan, saya ini ikhlas itu mudah saja, ikhlas itu gampang, ini orang yang tertipu atau dia orang yang jahil. Ikhlas itu berat. Dengarkan ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Kata beliau, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat untuk aku obati melebihi niatku. Bagaimana aku mengikhlaskan niatku ini? Berat itu. Karena dia senantiasa berbolak-balik niat itu. Karena letak niat itu di hati, qalbun, di dalam hati. Ya, dari sana diambil kata taqallub. Taqallub itu selalu berbolak-balik, selalu berbolak-balik. Nah, makanya hati itu tidak tetap. Ya, makanya kita senantiasa minta keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Kokohkan hatiku
istiqomahkan hatiku untuk berada di atas agamamu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi ikhlas ini dari syarat sahnya suatu ibadah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas, baik dalam ucapan kita, dalam amalan kita, dalam segala perbuatan kita, ikhlaskan semuanya hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi pasti mardud. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada darinya, maka dia pasti tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami, maka dia tertolak. Ikhwani fiddin, setelah beliau menerangkan tentang syarat sahnya ibadah, di bait syair yang ketiga beliau terangkan tentang rukun ibadah. Di bait syair yang ketiga dan yang keempat, kita baca ini, wahumul ladina banau manazila sayrihim bainar raja'i wal khawfi lid-dayyani wahumul ladina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Kata beliau, wahumul ladina, merekalah orang-orang yang banau, membangun, manazila sayrihim, tangga-tangga yang bisa mengantarkan perjalanan mereka menuju Allah. Merekalah orang-orang yang membangun tangga-tangga yang bisa mengantarkan perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, bainar raja'i wal khaufi lid-dayyani. Mereka berada di antara harapan dan rasa takut, lid-dayyani, kepada zat yang maha memberikan pembalasan. Dari kata ad-din, ad-din itu salah satu maknanya yang memberi pembalasan. Apa namanya? Hari pembalasan. Maliki yaumiddin artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Dayyan, yang memberi pembalasan. Jadi mereka berada di antara roja dan khauf, harapan dan takut. Kepada siapa? Kepada Allah yang memberi pembalasan. Kemudian di bait syair yang keempat, ini rukun yang ketiga dari ibadah. Setelah sebutkan roja, takut, wahumul ladina malal ilahu qulubahum, merekalah orang-orang yang Allah penuhi hati-hati mereka biwidadihi wa mahabbatir rahmani, dengan kecintaan yang murni, yang ikhlas kepada Allah Ar-Rahman. Ini rukun yang ketiga, yaitu mahabbah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini 3 rukun ibadah beliau terangkan di dalam 2 bait syair ini, yang ketiga dan yang keempat. Nah, dan para ulama mengibaratkan 3 rukun ibadah ini seperti burung. Kepalanya itu mahabbah. Kepala burung itu mahabbah. Kemudian 2 sayapnya, itulah roja dan al-khauf. Itulah roja dan al-khauf. Dan ini apa namanya, yang bisa menentukan hidup kita. Sebagaimana burung tanpa kepala tidak akan mungkin bisa terbang. Sebagaimana burung tanpa 2 sayapnya juga tak akan bisa terbang. Sebagaimana burung kalau dengan 1 sayapnya akan berat sebelah dan sulit bisa terbang. Begitulah ketika kita beribadah kepada Allah, antara cinta, harapan dan takut kepadanya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Tentang harapan, roja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, dalam surat Al-Kahfi, barang siapa yang mengharapkan, roja, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Tuhannya, ini roja, harapan. Tentang takut, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni, jangan kau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Tentang mahabbah, kecintaan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman maka sangat dalam rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang roja, harapan. Roja, harapan itu adalah hakikat dari roja itu, kata ulama, harapan penuh kepada Allah untuk meraih apa yang diinginkan, disertai dengan usaha dan tawakal.
Apa itu roja? Harapan penuh kepada Allah untuk meraih apa yang diinginkan, disertai dengan usaha dan tawakal. Ini roja itu seperti ini, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau ada roja tanpa usaha, itu namanya amani, angan-angan kosong. Bagaimana caranya kamu berharap baru tidak beramal? Angan-angan aja itu, tidak bisa jadi harapan itu. Amani namanya. Demikian juga kalau ada roja tanpa tawakal kepada Allah, ini pun bukan dinamakan roja. Roja itu sandar penuh kepada Allah sambil berusaha. Nah itu roja. Sementara al-khauf, rasa takut, maknanya hati itu lari kepada Allah, ya, dalam keadaan takut dan cemas kepadanya. Itu namanya al-khauf. Berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, hati ini berlari menuju Allah dalam keadaan takut dan cemas kepadanya. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, orang yang beribadah mesti berada di atas dua keadaan ini. Harus di antara harapan dan rasa takut. Kapan cuman besar harapannya, tidak ada rasa takutnya, menyimpang. Kapan takutnya besar, tidak ada harapannya, juga menyimpang. Orang mukmin berada di atas dua ini. Makanya tadi diibaratkan seperti dua sayap burung kan? Iya. Kalau ada orang yang beribadah, tetapi dia hanya harapan saja yang diperbesarnya, takutnya tidak ada. Maka apa? Oh, dia mengatakan Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu merahmati, Allah itu memaafkan segala hambanya, tapi tidak ada takutnya kepada Allah. Ini akan membuat dia bergampangan melakukan maksiat. Bergampangan melakukan maksiat. Atau yang kedua, dia takutnya sangat besar kepada Allah, tapi tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Ini gulu terhadap dosa akhirnya. Seperti orang-orang Khawarij yang sampai mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kenapa? Karena takutnya sangat besar. Kamu melakukan dosa besar, kafir kamu, tidak ada maaf lagi, kekal di dalam neraka. Ini juga menyimpang. Sebagaimana orang yang besar harapannya tadi, seperti orang Murji'ah. Seperti orang Murji'ah yang harapannya sangat besar, takutnya tidak ada, bergampangan akhirnya melakukan perbuatan maksiat. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya orang yang beriman, kata Allah di dalam Quran, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan harapan dan cemas. Ya, dengan penuh harapan dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka betul-betul khusyuk kepada kami. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan inilah metode dalam Quran. Kalau kita lihat Pak, dalam Quran selalu digandengkan ini, menaruh harapan yang besar kepada Allah, kemudian dijelaskan tentang apa? Rasa takut yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Makanya banyak-banyak dalam Quran setelah disebutkan tentang surga, disebutkan berikutnya tentang neraka, ya kan? Disebutkan tentang jalan-jalan petunjuk, maka disebutkan juga jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Selalu digandengkan. Kenapa? Supaya orang itu seimbang, jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah. Dan yang terakhir, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, yaitu al-mahabbah. Nah, ini yang beliau bahasakan, biwidadihi wa mahabbatir ridhu wa mahabbatir rahmani, dengan mawaddah dan mahabbah. Ini dua hal, maknanya sama dalam bahasa Indonesia, cinta. Iya. Walaupun dalam bahasa Arab cinta itu sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau sebutkan ada 10 level cinta. Bayangkan, ada 10 level cinta. Ada yang disebut dengan al-mahabbah, ada yang disebut dengan al-mawaddah, ada yang disebut dengan al-ishq, ada yang disebut dengan, yang paling tingginya adalah al-khullah. Ini cinta yang berada pada level tertinggi, al-khullah. Nah, orangnya disebut khalil, dan yang menjadi khalil bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini cuma 2 orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan memang cinta ini menjadi pokoknya. Makanya diibaratkan oleh para ulama seperti kepala burung. Seperti kepala burung. Mana yang lebih penting? Sayapnya atau burungnya? Yang terpenting kan kepalanya kan. Karena itu nyawanya di situ.
dan memang intinya ibadah ada pada mahabbah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim dalam nuniyahnya apa? Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli abidihi huma qutbani. Dan beribadah kepada Allah Ar-Rahman, ya, itu adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai dengan ketundukan seorang hamba. Inilah dua kutub ibadah, inilah dua perkara yang penting di dalam ibadah. Jadi Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang masalah ibadah, dan puncaknya peribadatan itu adalah mahabbah. Tidak ada yang namanya ibadah kalau tidak didasari dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kitab yang terbaik yang menjelaskan tentang masalah tauhid ibadah, kitab apa? Tentang masalah tauhid, penjelasan tentang masalah tauhid yang terbaiknya kitab apa? Siapa yang tahu kitab apa? Tentang masalah tauhid. Kitab tauhid yang paling bagus. Salah satu usul. Atau Qawaidul Arba. Atau Kitabut Tauhid. Nah, itu apa namanya? Kitab yang sangat bagus tentunya. Kitabut Tauhid terutama. Kitab yang sangat bagus. Hanya kata ulama, dari kitab yang paling bagus menerangkan tentang ibadah yang berada pada puncaknya, ya. Dan ini apa namanya, pembahasan yang sangat penting, ya, dan juga bukan pada level yang rendah. Kalau mungkin pembahasan kitab salah satu usul, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid penting, ya, sangat bagus, sangat mendalam menjelaskan tentang masalah tauhid, masya Allah. Tapi kata para ulama, yang paling tingginya, ya, adalah kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan kitab beliau, Kitabul Ubudiyah. Kitab Al-Ubudiyah ini yang paling bagusnya. Di dalam Kitabul Ubudiyah, Syekhul Islam menjelaskan hampir 3/4 dari buku itu tentang mahabbah. Di dalam Kitab Ubudiyah, Syekhul Islam terangkan hampir 3/4 dari buku itu beliau terangkan tentang mahabbah, kecintaan. Kenapa? Karena memang cinta merupakan puncaknya ibadah. Nah, merupakan puncaknya ibadah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Naam, kita sudah sampai pada bait syair yang keempat. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi bait syair yang kelima, keenam dan seterusnya. Nah, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.